Tepuk tangan dulu dong, Pak, kurang semangat ini nih. Buat tim Asia dan juga kepada kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mau tergoda untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin, tapi tidak. Ini bulan April, jadi kalau temanya adalah tentang Exodus, bukan berarti ini April Mop, ini benar April. Kalau ada orang bergurau, tolong jangan pakai kesempatan untuk membuli yang lain. Cukup saya dan Pak Rebi aja, oke? Kesempatan ada Pak Rebi hari ini saya bisa punya bahan bulian. Oke, saya sangat bersyukur kita bisa bertemu kembali dan sebelum kita dengar firman kasih untuk kebaikan Engkau. Kita telah melewati begitu banyak dalam kehidupan kami dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Kami berdoa supaya kami senantiasa bisa merasakan kebaikan Engkau dalam kehidupan kami dan bahkan memahami Engkau lebih dan lebih lagi dari setiap hari kami menghidupi kehidupan kami. Kami mendoakan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan di pagi hari ini bisa membantu kami memahami Engkau, memahami kehendak Engkau, bahkan memahami hati Engkau. Sertai hamba-Mu yang berbicara, serta kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, tema kita di bulan April adalah diambil daripada buku Keluaran. Dan temanya diambil dari Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Lewat daripada kamu adalah Passover atau Pesak atau Paskah di dalam bahasanya. Jadi dikatakan aku akan Paskah daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat ini kita tahu dari cerita bangsa Israel waktu mereka di tanah Mesir, berbicara tentang bagaimana tulah yang ke-10, di mana kematian anak sulung dan di depan pintu rumah daripada bangsa Israel dipalangnya, ditaruh tanda dari darah, yang artinya adalah Tuhan akan melewati, sehingga anak sulung daripada bangsa Israel tidak kena daripada tulah itu sendiri. Nah kita kan senang di gereja adalah kita belajar kitab per kitab. Nah, saya akan kasih sedikit pemahaman atau sedikit pandangan tentang kitab Keluaran berdasarkan apa yang saya pelajari. Nah, semoga bisa bantu kita waktu kita bersatu teduh, sehingga kita juga bisa punya satu gambaran yang mungkin lebih komprehensif atau lebih bisa ada tambahan pengetahuan juga boleh. Nah, pasal 1 itu bicara tentang perbudakan, di mana diceritakan tentang penderitaan di Mesir, kemudian keluhan, pembunuhan anak laki-laki bangsa Israel berteriak minta tolong. Tapi pasal 1 sendiri itu ada 350 tahun daripada cerita daripada Yusuf. Pasal 2 sampai pasal 12 itu sekitar 80 tahun tentang redemption plan dan redemption action. Tindakan atau rencana penyelamatan dan tindakan penyelamatan Tuhan. Dimulai daripada Musa dilahirkan, dia diselamatkan, bertumbuh dalam Mesir, kemudian dia lari ke Midian, bertemu dengan Tuhan, kembali ke Mesir, tulah bagi orang Mesir, dan juga kemudian perayaan Paskah, Passover. Itu adalah pasal 2 sampai pasal 12. Di pasal 12 sampai pasal 15, dia bicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar, releasing dari tanah Mesir, kemudian peraturan Passover, anak sulung, roti tidak beragi, mereka menyeberangi Laut Merah, tapi itulah pertama kali grudging daripada bangsa Israel. Kenapa kamu bawa kami ke sini, kamu akan mati, kemudian kami di sana aja melayani mereka. Itu the first grudging daripada bangsa Israel, mereka menang, nyanyian Musa dan Miriam. Pasal 15 sampai pasal 18, muncul lagi grudging atau keluhan, atau mereka mengeluh bangsa Israel yang berikut dan berikut. Ketika mereka nggak punya makanan, mereka mengeluh, tidak punya air, mereka mengeluh, jadi kasih mana di padang gurun Sin, kemudian air, dikasih di Masa dan Meriba. Kemudian kemenangan pertama sebagai satu bangsa atas orang Amalek. Di mana dikatakan ketika Musa angkat tangan, mereka menang.
Musa turun tangan, itu kalah bangsa Israel. Itu dalam Musa, tapi kalau ya Arsenal angkat tangan, udah kalah dia udah. Setelah terima seri Arsenal udah angkat tangan mereka, oke? Itu yang turun tangan sekarang adalah Liverpool sekarang, oke? Ya bagi penggemar Arsenal ya kita angkat tangan aja kayak gitu maksudnya ya. Pak Budi enggak ya? Masih ada harapan. Kemudian pasal 19, pasal 24, dia bicara tentang perintah-perintah, commandment dan juga covenant. Tuhan menampakkan diri di Gurun Sinai, 10 hukum dikasih, dikatakan tidak boleh bangun ilah lain dari perak dari emas, hak budak. Menarik ya, hak asasi manusia, itu disebutkan di situ, di dalam kitab Keluaran. Kemudian mereka bikin upacara bahwa oke, setuju semua perjanjian, kita setuju, kita akan taati sebagai satu bangsa. Mereka bikin upacara ikatan perjanjian antara Allah dengan Israel. Di pasal 25 sampai 31, kemudian dia tambah lagi dengan peraturan tentang tempat yang paling kudus. Dia bicara tentang kemah suci. Ada special contributions, ada tabut perjanjian, meja korban sajian, kemah suci, mesbah korban, termasuk dalamnya 2 buah loh batu di paha Tuhan bagi bangsa Israel. Oke? Lanjut adalah di pasal 22, pemberontakan pertama kali. Baru selesai buat perjanjian. Baru selesai dikasih revelation tentang kemah suci tabernakel. Mereka ketika Musa kelamaan di puncak gunung, mereka kemudian meminta Harun untuk mereka memutuskan hari raya mereka sendiri. Bayangkan ya, sudah bukan mereka membuat patung, mereka decide besok kita hari raya. Tidak sama dengan hari yang Tuhan bilang, ini hari, mereka nggak peduli. Mereka ganti. Dan kemudian Musa marah, Musa lempar dengan 2 buah loh batu, dan kemudian ada tulah pertama. Tuhan bilang begini, ya udah, gini aja. Saya akan taruh malaikat berjalan di depan, tapi saya nggak di tengah-tengah lagi. Jadi biar kamu akan kalah sama bangsa-bangsa lain. Musa bilang, Tuhan tolong, Musa minta ampun, kemudian umat bertobat pertama kali. Kemudian perjanjian diperbarui, 2 buah loh batu dipahat lagi, itu pasal 33. Pasal 35, kemudian peraturan diingatkan Tuhan lagi tentang hari Sabat, persembahan khusus dan pembangunan untuk bait suci. Pasal 25, 33:8, kemudian tabernakel itu dibangun. Kita tahu ada 2 orang namanya Besaleel dan juga ada Aholiab. Itu yang kemudian 2 orang tenaga tukang arsitektur yang membangun kemah sucinya. Di pasal 39, pakaian, ornamen daripada para imam itu diselesaikan, dan Musa memeriksa, they make sure everything sesuai dengan firman Tuhan. Pasal 40 kemudian bahan-bahan tadi sudah dibuat, mereka assembling, mereka nyusun menjadi kemah suci. Selesai kitab Keluaran. Makanya waktu kita membaca kitab Imamat, jadi mengerti bahwa kenapa imamat dimulai dengan korban-korban. Karena menyusul daripada kemah suci yang baru dibangun. Atau yang baru disusun. Oke? Jadi waktu kita baca, kita lupa bahwa kitab Imamat merupakan lanjutan daripada kitab Keluaran. Itu paket yang besar. Jelas semoga bisa bantu kita. Nanti bahan akan dibagikan. Semoga juga kita bisa pakai sebagai tambahan bahan satu kita. Judul pelajaran saya pada minggu ini adalah, sesuai dengan tadi, adalah God's Redemption Plan. Rencana pembebasan daripada Allah itu sendiri. Mari kita buka di Keluaran pasal yang pertama. Dikatakan, inilah nama para anak Israel. Nama dari bahasa Ibrani adalah Shemot. Sebenarnya, susunan atau penamaan daripada kitab orang Yahudi, Kejadian adalah in the beginning, bukan Genesis, tapi in the beginning, Bereshit. Kemudian nama-nama, Shemot. Kemudian dipanggil keluar, Vayikra, yaitu Leviticus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari nama awalnya, bagi kita kan adalah peristiwa di mana Tuhan memilih bangsa Israel keluar. Tapi bagi bangsa Yahudi, itu ada meaning tersendiri, karena itu pesan bagi mereka. Awal mulanya, nama-nama ini yang dipanggil keluar. Bereshit, Shemot, Vayikra. Itu dalam kita membaca dari pandangan orang Ibrani itu sendiri. Jadi nama-nama disebutkanlah adalah 12 keturunan daripada Yakub.
Ada Ruben sampai Asher, dan kemudian ada namanya Yusuf yang lebih dahulu tinggal di tanah Mesir. Jadi semoga kita juga bisa lihat bahwa bahkan penamaan pun atau judul daripada Alkitab yang aslinya, yang maksud dari Ibrani, itu punya meaning, a very deep meaning bagi mereka itu sendiri. Ya. Selanjutnya, kemudian matilah Yusuf, serta saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Nah, kita tahu bahwa setelah itu orang Israel bertambah banyak sekali, dan bahkan ketakutan daripada orang Israel, orang Mesir adalah jumlah mereka lebih besar daripada jumlah orang Mesir. Benarkah jumlah orang Israel lebih besar dari orang Mesir? Mungkin si raja Mesir ini berlebihan hitungannya, namanya exaggerate. Atau mungkin juga memang jumlah mereka lebih banyak, kita nggak tahu. Tetapi ketakutan di antara mereka adalah begini, kalau ada perang, kalau mereka berpihak kepada musuh, habis kita. Dan karena jumlah yang banyak itu, dikatakan marilah kita bertindak bijaksana terhadap mereka. Bijaksana maksudnya bukan a positive sentence sebenarnya. Marilah kita bertindak shrewdly, maksudnya mari kita bertindak dengan diam-diam, dengan hati-hati, dengan licin, dengan intentional, supaya kita kurangi jumlah mereka. Kira-kira gitu maksudnya. Oke? Supaya kalau ada peperangan, mereka tidak bersekutu dengan musuh. Jadi kayak gini, secara intentional mereka rubah satu hal, rubah dua, rubah tiga, sampai satu waktu mereka menemukan bahwa memang bangsa Israel sudah diatur sedemikian supaya tidak bertambah jumlahnya. Kira-kira begitu. Lanjut kita. Bukan cuma itu. Jadi mereka desain seluruh sistem. Pertama adalah sistem kerja paksa. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, bertambah jumlah mereka sehingga orang makin takut pada bangsa Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dan pekerjaan berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Coba kita bayangkan, brother sister. Bayangkan misal contoh, sampai zaman Musa ada sekitar 400 kalau kita potong dari zaman Yusuf, taruhlah 300 tahun. Selama 300 tahun, mereka kerja paksa. Mereka kerja paksa bikin bata, dan bata lagi. Bapak bikin bata, kakek bikin batu bata maksud saya ya. Anak bikin batu bata, cucu bikin batu bata, saudara semua bikin batu bata, sampai sepatu pun pakai sepatu bata. Oke. Udah gitu, makan pun makan bata gor maksudnya. Tinggal di Batavia maksudnya. Bata-bata semuanya. Sampai bicara pun juga mereka terbata-bata. So, bata tiap hari. Lihat ke tembok, bata. Maksudnya, sepatu pun sepatu bata maksudnya. Itu para ibu sepatu bata itu, oke. So, selama ratusan tahun, apa yang terjadi dengan mental daripada bangsa itu? What will happen dengan orang yang diperbudak bukan satu generasi, berpuluh, atau mungkin puluhan generasi? Mental jadi mental apa? Jadi kita nggak gampang sebenarnya memimpin mereka. Bukan keras kepala mereka, karena memang secara mentalitas sudah kayak gitu. So hari ini, kalau kita lihat, mereka bukan cuma mengalami perbudakan yang kita lihat, tapi sebenarnya secara politik, mereka tidak ada suara, jumlah mereka banyak, tapi tidak ada suaranya. Tidak punya kekuasaan secara politik. Secara ekonomi, namanya orang budak, mana ada. Mereka tidak punya apa-apa. Bekerja keras, membanting tulang, tetapi tidak punya apa-apa. Secara sosial, mereka adalah bangsa yang mungkin kelasnya paling rendah. Karena kelasnya budak. Secara spiritual, mereka dipaksakan untuk beribadah kepada Allah-Allah atau ilah-ilah daripada orang Mesir. Secara intelektual,
Kita tahu orang Yahudi pintar-pintar kan? Oke, secara bayangkan orang pintar tiap hari bangun pagi bikin bata. Oke, sampai sore bikin bata. Kerja tanah liat bikin bata. Tiap hari gitu kerjanya. Tiap hari how frustrated. Apa yang dikerjakan sama, ulang-ulang, bergenerasi-generasi. Secara fisik, mereka juga diperbudak. So inilah yang mereka alami. Hari ini kalau kita berada pada situasi seperti begini, bisakah kita itu memiliki pemikiran yang jelas? Kita punya conscious itu clear, belum tentu loh. Kita bisa, bahkan Alkitab berkata, mereka sengaja membuat mereka pahit hati, memahitkan mereka. Jadi sengaja dibuat secara sistematis, intensional, supaya mereka tuh sakit hati, mereka marah, mereka kecewa, mereka sedih, gue mati, gue bunuh diri aja. Itu keadaan mereka. Oke? Tapi kita lihat, pasal 1 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan, jadi pertama kerja paksa, dikasih berat beban mereka. Yang ketiga adalah anak laki-laki diusahakan dibunuh. Raja Mesir memberitakan juga kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Menarik ya, dari semua nama di dalam Alkitab, dari semua ribuan orang dalam Alkitab di waktu bangsa Israel mereka keluar, kedua perempuan ini disebutkan namanya Sifra dan Pua. Dari semua yang orang Israel ada pada masa itu, kenapa shemotnya mereka disebutkan? Kenapa namanya mereka disebutkan? Mungkin secara tersirat, mungkin ya dari Alkitab adalah ini nama perempuan-perempuan yang hebat. Dan ditaruh untuk kasih tahu kepada kita hari ini bahwa dengan orang mengalami perbudakan itu masih ada loh orang-orang yang bagus hatinya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Laki-laki bunuh, perempuan biar dia hidup. Tetapi bidan itu takut akan Allah. Sesuatu yang kelihatan enak kita baca, but very rare pada masa itu. Kalau orang lihat bapaknya jadi budak, saudara laki-laki jadi budak, anaknya, suaminya, keponakannya, kakeknya, semua budak. Dan semua mengerjakan pekerjaan yang kasar di lapangan. Bisakah dia punya pemikiran yang clear tentang Tuhan itu? Bisakah konsep Tuhan dalam diri dia tetap sama dan dia tetap takut akan Tuhan? Atau dia balik dan menyerang Tuhan? Hari ini bisa orang hanya peristiwa, hanya hal yang natural cause. Hal-hal terjadi secara natural, kehilangan orang kita kasih karena kematian. Kesalahan berbisnis, kesalahan investasi. Melakukan kesalahan, bukan Tuhan buat salah. Sakit, penyakit karena pola hidupnya, pola makannya. Dan bisa berkata kepada Tuhan, kenapa kamu buat saya begini? Kenapa kamu buat hidup saya begini? Atau bahkan dalam bahasa orang Jakarta bicara kepada Tuhan, kenapa lu buat hidup gua begini? Kenapa lu taruh laki-laki dalam hidup saya? Kenapa kamu taruh perempuan ini sebagai istri saya yang pilih kamu? Kenapa kamu kasih ini dalam hidup saya? Kenapa? Padahal apa yang kita alami, sorry to say, tidak sebanding dengan bangsa Israel alami. Kita masih bisa punya kehidupan, kita punya enjoy, kita bisa enjoy our life. Tidak seperti mereka, tapi ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir pada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Tindakan mereka diulangi lagi, di statementnya diulangi lagi. Ketika Raja memanggil bidan bertanya, kenapa bayi-bayi kamu biarkan hidup? Mereka bilang, enggak. I don't know itu benar atau tidak, atau mereka lagi membohongi, I don't know. Tapi perempuan Ibrani tidak sama perempuan Mesir. Mereka itu kuat. Sebelum bidan datang, mereka sudah lahir duluan. Pernah mengalami itu? Saya pernah mengalaminya. Saya lahir, ini benar nih. Pas mama saya lagi, tanda-tanda kelahiran,
Kemudian panggillah mobil komandan, karena dulu papa saya Brimo. Mobil datang, kemudian lagi ke rumah sakit, tiba-tiba mama saya, dia udah lahir, jadi saya lahir sendiri. Benar, tak ada bidan, saya keluar sendiri, kayak gitu maksudnya. Jadi kalau saya agak independen, dari lahir sudah begitu sebenarnya. Ya, independen banget. Oke, jadi dikatakan, mereka bilang, karena lebih kuat katanya, perempuan Ibrani. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambahlah banyak bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan itu takut akan Allah, Allah kasih mereka pasangan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Baru dapat insight lagi yang baru ya. Saya pun kaget, kok saya nggak pernah baca ayat ini. Jadi kalau belum punya pasangan hidup, itulah. Saya nggak mau tambah salah, takut salah. Tapi karena bidan-bidan takut akan Allah, Tuhan kasih mereka rumah tangga. Oke? Apa insight-nya? Bagi para single, saya tidak tahu single insight-nya apa. Mungkin kurang takut akan Allah. Ada pemain band, brother di pusat. Oke? Kalau orang main band kan biasanya penggemar banyak kan? Betul atau tidak? Ada wanita kan lihat pemain band, gila cool banget tuh cowok brother itu. Nah dia pemain bass, sampai sekarang belum punya jodoh loh. Dia bilang, kamu main band-bandnya apa sebenarnya ya? Oke, saya nggak perlu sebutin namanya. Tapi ketemu dia tadi tolak, dia bilang, saya mau bicara namanya orang ini. Jadi karena bidan takut akan Allah, Tuhan kasih mereka berumah tangga. Tapi poinnya adalah begini, brother sister. Dengan di tengah-tengah suasana keadaan yang harusnya mereka punya alasan untuk marah sama Tuhan. Mereka punya alasan untuk benci dan meninggalkan Tuhan. Mereka memilih untuk takut akan Tuhan. Poin yang pertama, righteous in distress. Ketika orang dalam keadaan kesukaran, bisakah kita memiliki atau mengambil sikap untuk hidup saleh? Kenapa Tuhan menuliskan cerita si Puah dan si Sifra? Karena tunjukkan kepada kita, brother sister, adalah ada orang ketika dalam keadaan yang tidak gampang, dia memilih untuk tetap takut akan Allah. Kita senang tahun berlalu, kita perhatikan ekonomi secara global, tiba-tiba muncul yang namanya tarif bagi Indonesia dan juga negara-negara lain. Kita pasti lagi hangat di antara kita kan. Indonesia dikasih pajak lebih daripada 30%. Nah kita nggak perlu bicara tentang bagus tidak bagus, itu urusan negara ya. Tapi pasti menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana negara atau bagaimana keadaan ekonomi bangsa ini di tahun 2025. What will happen? Di tengah-tengah peperangan, dulu waktu Rusia menyerang Ukraina, bahkan tema Natal gereja pun adalah tentang bagaimana kita menghadapi tahun berikut. Tapi waktu berlalu, kita lewati 2023, kita lewati 2024. Jadi boleh keadaan bisa, orang memprediksi dunia bisa dalam keadaan resesi ataupun whatever dia sebutkan. Tapi orang percaya, seperti para bidan ini, mereka memilih untuk righteous. Kita memilih untuk jujur dalam berbisnis, jujur dalam kita memperlakukan karyawan-karyawan kita, jujur dalam bekerja, berdisiplin, bekerja keras. Karena itu bagian daripada kita menghadapi keadaan yang tidak gampang. Kita diperlakukan dengan tidak adil di pekerjaan oleh karena mungkin suku bangsa, karena keyakinan. It's okay. Kita harus memilih untuk righteous. Seperti para bidan ini, mereka memilih untuk benar di tengah-tengah kesukaran mereka. Lanjut, setelah itu kita tahu cerita kelahiran Musa. Oke? Dan kita tahu Musa lahir 3 bulan, kemudian ibunya akhirnya dengan bantuan Miriam, mereka taruh di sungai Nil, dan putri Firaun mengangkat dia, dan kemudian menjadikan anak daripada dia dan dibesarkan dalam semua sistem pendidikan, kekuasaan daripada kerajaan di Mesir. Dia bertumbuh menjadi seorang pangeran, Prince of Egypt. Oke, yang ketawa sini pasti lahir tahun 70-an rata-rata.
Karena ini report waktu kita masih kecil-kecil. Oh enggak ya, kita dewasa ya. Anak-anak kita berarti ya. So dia menjadi seorang pangeran di Mesir. Betul kan? Dan ini kayak cerita dongeng. Bayangkan dari orang budak, anak seorang budak menjadi seorang pangeran. Seperti kebanyakan harapan kita kan. Tiba-tiba, wah, saya jadi orang ini dulu orang kaya dari tiba-tiba simsalabim jadi orang kaya. Tapi apa yang terjadi bagi Musa adalah is a true story. Di mana Tuhan bekerja, mengangkat dia, dan kemudian menjadikan dia seorang pangeran di tanah Mesir, kerajaan Mesir. Kitab Keluaran banyak versinya atau banyak ceritanya. Kalau kita lihat skip ke kitab Kisah Para Rasul, dia dipersingkat Kisah Para Rasul. Pasal 7 ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan dia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya, menyuruhnya, mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Alkitab kasih keterangan. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan juga dalam perbuatannya. So he is powerful. Apa yang dia ucapkan itu berkuasa, apa yang dia lakukan juga berkuasa. Apa yang terjadi dengan orang yang dia ucapkan jadi kuasa, ada kuasanya, yang dia lakukan juga ada kuasanya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Question, dari mana dia tahu dia orang Israel? Dari mana dia tahu? Apakah karena orang tuanya kasih tahu? Betul ya? Atau karena dia ketemu saudaranya kemudian mereka ceritakan? Bisa aja semua kemungkinan. Tapi dia tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Ketika ia melihat seorang dia adalah oleh seorang Mesir, ia menolongnya dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Mengapa dia membunuh orang Mesir? Karena pada sangkanya orang-orang Israel saudara-saudaranya itu akan mengerti bahwa Allah telah memakai Musa untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pertanyaan saya begini. Sejak kapan Alkitab menceritakan Musa ketemu sama Allah dan Allah utus dia? Adakah catatan sebelum ini yang mengatakan bahwa Tuhan ketemu sama Musa dan Tuhan bilang, Musa, saya utus kamu? Tidak ada. Dari mana Musa tahu bahwa dia adalah yang memimpin bangsa Israel? Gak ada yang tahu. Tapi mungkin saja karena dia yang paling pintar. Dia yang paling berkuasa. Dia yang paling hebat. Dia yang paling ganteng. Dia yang paling bersih. Dia yang paling terpelajar. Dia di antara semua bangsa Israel, dia yang paling dan paling. Dia pikir, ini gue akan bawa mereka keluar dengan beban sebagai satu bangsa. Tapi apakah Tuhan telah memilih atau mengatakan kepada Musa? Belum. Dari mana Musa tahu dia memimpin? Saya yakin, menurut saya, dia ambil kesimpulan sendiri. Karena mungkin Alkitab bilang, karena apa yang dia ucapkan berkuasa, apa yang dia lakukan juga berkuasa. Jadi karena berkuasa dia pikir, saya harus bebaskan bangsa saya sendiri. Dan mereka harus ngerti kalau saya bunuh orang ini, saya yang telah dipilih Tuhan. Mungkin. Oke? Tapi itu yang terjadi. Kalau kita dibesarkan dengan semua yang kita punya, pasti ada satu sikap yang kita punya itu ada pride-nya dia. Dan tindakan dia untuk menyelamatkan bangsanya, saya tahu pasti ada tujuan yang mulianya. Tapi siapa yang menyuruh dia memimpin bangsa Israel? Alkitab tidak menjelaskan, Tuhan tidak pernah ketemu sama dia sebelum itu. Poin yang kedua, sering adalah begini seperti yang Musa lakukan. Ketika dalam keadaan desperation, dalam keadaan putus asa, orang bisa gegabah. Dia ingin tolong umatnya, betul ya? Tapi dia membunuh orang. Dan itu bukan plannya Tuhan untuk save someone by killing other. Tapi dia menjadi orang yang karena berpikir bahwa Tuhan telah memilih dia mengambil tindakan yang gegabah.
Dan cerita tentang 40 tahun Musa di Midian, itu bukan cerita yang tidak ada hubungannya dengan perjalanan bangsa Israel. Mereka keluar 40 hari, mereka tidak percaya, 40 tahun mereka mengembara. Musa 40 tahun harusnya mungkin lebih cepat kalau dia tidak merasa bahwa dia yang melakukannya. Harusnya dia menunggu kapan Tuhan memanggil dia. Dia menunggu dari Tuhan, baru dia bisa melakukan setelah Tuhan utus dia. Yang terjadi adalah dia mengambil tindakan dengan gegabah. Dan akibatnya dia harus diulang lagi selama 40 tahun. Proses 40 tahun dibesarkan, 40 tahun humblingnya sama jumlah. So, inilah sering terjadi dalam, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan putus asa, kita bisa salah ambil keputusan. In many ways. Anak kampus mau ujian, tidak belajar, putus asa, nyontek di sekolah, untuk di pelajaran. Anak singles, putus asa, cari pasangan hidup nggak dapat, putus asa, yaudah siapa aja deh. Dari awal-awal, siapa lu? Sekarang siapa aja deh kayak gitu. Keyakinan tidak sama, siapa aja deh kayak gitu. Jadi reckless in desperation. Dalam berbisnis, coba sana, coba sini, udah gue swap aja deh, biar lebih cepat prosesnya. Reckless in desperation. So in many ways, cerita ini sebenarnya refleksi bagi apa yang kita alami, bisa apa yang kita alami hari ini. Kita bisa mengambil tindakan yang salah ketika kita lagi dalam keadaan yang putus asa. Sama seperti Musa, dia mengambil tindakan yang salah karena desperation itu. Kemudian dia terbang ke Midian, lari dia ke Midian. Ada yang tahu nggak jarak antara tempat di mana Musa tinggal sampai ke Midian? Jaraknya adalah 1.100 kilometer. Jakarta sampai ke Banyuwangi, Anyer Panarukan 1.000 kilometer. Berarti sudah lewatin sampai ke Bali. Sampai ke daerah Klungkung, Tabanan, sudah sampai 1.100 kilometer. Bayangkan Musa kabur, kita aja pakai mobil, Jakarta ke Banyuwangi itu butuh waktu sekitar 20 jam ya, 18-20 jam. Naik kuda, mungkin naik onta, saya nggak tahu. How many days, berapa hari dia lewat untuk sampai ke kota Midian? Apakah dia punya pengalaman dengan orang Midian sebelumnya? Alkitab nggak pernah jelaskan. Tapi dia berjalan begitu jauh sampai ke daerah yang sekarang adalah daerah Arab Saudi. Midian. 1.100 kilometer. Dan dia butuh 40 tahun. Untuk dari seorang yang berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam tindakan, menjadi pengembala. Yang tidak ada kuasa dalam perkataan, tidak ada kuasa dalam perbuatan. God humbling himself. Hidup kita juga bisa begitu. Waktu kita menjadi orang yang prideful, deliverance dari Tuhan tidak akan datang kalau kita seperti begitu. Alkitab selalu bilang, tinggi direndahkan. Datang kesombongan, datang kehancuran. So all the story secara prinsipal dalam Alkitab, seperti Musa menggambarkan, ketika dia merasa dia bisa, Tuhan humbling, merendahkan hatinya, another 40 years. Dia belajar lagi dari awal. Menariknya begini, brother sister. Di dalam Alkitab, hanya ada 2 tokoh yang Alkitab credited sebagai orang yang rendah hati. Tokoh yang pertama adalah none other than Moses. Alkitab berkata, sekarang Musa adalah orang yang paling rendah hati di muka bumi. Now, Moses is the most humble person on earth. Orang yang kedua rendah hati adalah Tuhan Yesus. Dia bilang, marilah kepadaku kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, karena aku beri kelegaan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya 2 tokoh Alkitab yang Alkitab bilang rendah hati, yaitu Musa dan Tuhan Yesus. Dia butuh
40 tahun untuk humbling himself. Supaya dia menjadi leader yang luar biasa. Oke? Pasal ketiga, ayat 1. Adapun Musa, ia biasa membalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke padang Allah, yaitu ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Dia lihat. Ayat selanjutnya. Tetapi dilihat Tuhan bahwa Musa mau memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu katanya kepada Musa, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang kepada Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan mau konfirmasi, yang pertama dia konfirmasi kepada Musa adalah tentang covenant, tentang nenek moyang Musa. Tapi konfirmasi kedua yang Tuhan, yang ayat ini juga bisa sampai kepada kita hari ini berarti adalah Tuhan tahu. Kalau kita dilakukan tidak adil, Tuhan tahu. Kalau orang-orang berbisnis dan mencurangi kamu, Tuhan tahu. Kalau ada orang berbuat jahat, Tuhan tahu. Dan ini sebenarnya jadi konfirmasi untuk kita lebih dalam kedamaian. Karena Tuhan bilang, aku mengetahui penderitaan mereka. Dan sungguh-sungguh saya perhatikan. Kalau kita bilang sungguh-sungguh, mungkin kita satu hari pertama kita sungguh-sungguh, besok kita udah lupa. Tapi kalau Tuhan bilang Tuhan sungguh-sungguh, berarti setiap nama, ini siapa yang bikin ini, dia lihat name by name. Ini siapa yang buat jahat, dia lihat semua orang. Ini siapa, bapaknya, kakeknya, cucunya. Dia lihat semua orang yang berbuat jahat pada bangsa Israel. Dia perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau. Baru official. I am sending you. Kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ini baru official. Nah sekarang setelah melewati proses merendahkan hati Musa, apa kata Musa? Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Who am I? Kalau sebelumnya, 40 tahun sebelumnya, saya yang memimpin mereka. Sekarang siapa saya? See, the difference adalah the humbling prosesnya. Dia harus lewati 40 tahun untuk membuat humbling. Tuhan, betul. Intelligent leader, betul. Strong leader, betul. Smart leader, betul. Semua yang kita butuh, pendidikan, akademik, bagus untuk, yes itu betul. Humility yang Tuhan mau. Bukan berarti semua itu jadi nilai diri daripada si pemimpin. Dan Tuhan membantu sampai Musa bilang, siapakah aku? Imagine 40 tahun lalu Tuhan ketemu sama Musa. Tuhan bilang, Musa, saya akan utusan kamu. Musa bilang, pantas saya. Memang I deserve to this calling. Saya pangeran, saya terpelajar, saya berpendidikan. Dibandingkan semua bangsa Israel, siapa mereka? Budak semua ini kan. But now dia melewati proses seperti seorang budak to make him understand, menjadi leader yang luar biasa. Hari ini sama juga brothers and sisters.
Kalau kita mau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, humble adalah bagian yang very important. Tahu nggak kita, di dalam Alkitab, masuk kerajaan Allah ada banyak syarat, tapi salah satu syarat karakter dalam kerajaan Allah cuma satu, adalah merendahkan diri. Barang siapa yang tidak merendahkan diri seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dari semua karakter dalam Alkitab, humble adalah karakter yang Tuhan taruh sebagai syarat masuk dalam kerajaan surga. Dan ini penting, makanya it's important untuk Moses melewati 40 tahun untuk dia menjadi terbentuk. Bukankah aku menyertai engkau untuk meyakinkan setelah dia mulai putus asa dan hilang harapan? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Menarik ya? Tuhan bilang saya akan bawa kamu, tandanya adalah bukan saya kasih kamu kemampuan miracles, bukan kamu akan hebat, tapi tandanya adalah you will worship me. Jadi tanda pekerjaan Tuhan sebenarnya bukan cuma kita dapat hal yang hebat. Menurut saya kita bisa beribadah memuji Tuhan lebih baik. Itu tanda pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia bilang, aku menyertai kamu, bawa keluar supaya kamu bisa worship me. Every day, every Sunday. Menurut saya, kalau kita lihat dari konsep ini, it's a will of God. Kehendak Tuhan. Saya bilang buat anak-anak saya sangat marah kalau Sabtu mereka pulang malam. Karena saya mau Sabtu itu adalah mereka prepare hati mereka untuk hari Minggu besok. Saya bilang kita semua tidak sempurna. We are struggling, kita punya struggle masing-masing. But Sabtu adalah hari di mana kamu harus lebih awal di rumah. Supaya besok pagi bangun lebih awal dan bisa ke gereja. Karena Alkitab bilang, apa tanda saya mengutus engkau? Supaya mereka bisa worship Tuhan. Apa tanda pelayanan kita para pelayan ini? Tuhan mengutus kita. Kita bisa menyembah Tuhan lebih baik. Secara prinsip saya bicara ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku ketemu orang Israel berkata bahwa Allah nenek moyangmu telah mengutus aku. Dan mereka bertanya kepadaku, namanya siapa? Bagi kita kan ya so what? Mereka pada waktu itu karena setiap dewa itu punya nama, maka nama itu penting menggambarkan kekuatan, kekuasaan, kehebatan daripada Allah itu. Firman Tuhan Allah kepada Musa, aku adalah aku. Esher, Ahye, Esher. Saya tidak akan bahas meaningnya apa. Tetapi Yesus, I am who I am. Yesus menggunakan kata I am. Waktu dia bicara tentang siapa dirinya. I am the bread of life. Esher, Ahye Esher, roti hidup. Sebelum Abraham, I am. Aku adalah jalan, I am. Tuhan Yesus mempergunakan kata yang sama. Kalau Alkitab terjemahkan dalam bahasa Ibrani, kata yang sama akan digunakan. I am. I am yang telah mengutus kamu. Itulah kemudian kita tahu mengubah seluruh cerita daripada kehidupan Musa dan penyelamatan Tuhan, deliverance dimulai dari sini. Dia kembali dari Midian dan bertemu dengan Firaun dan the rest adalah sejarahnya. The rest is the history. Tapi penting brother sisters, waktu kita mengalami ganjaran, anggap sebagai pembentukan ulang dari Tuhan. In disiplin, Alkitab berkata di dalam kesukaran, anggap sebagai disiplin dari Tuhan. Anggap sebagai sukacita yang sungguh-sungguh. Kita dibilang dalam kesulitan, apa yang kita bisa belajar sekali lagi dalam kehidupan kita. Tahun 2005, di dalam mungkin kita nggak tahu. Apakah negara itu lebih baik, kita nggak tahu. Tapi what can we learn? Apa dari diri saya yang bisa kita berubah? Supaya setiap proses dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Musa, dari prideful person,
becomes prideful leaders, becomes humble servant. Dan Alkitab berkata dia adalah yang paling rendah hati di muka bumi. Cerita itu kemudian di-restate lagi dalam kitab Ibrani. Disingkatkan dalam kitab Ibrani tentang ada satu imannya dia. Kalau kita baca Ibrani 11, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Dia tidak mau. Dia terima identitasnya karena dia percaya, dia beriman karena itu. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman ia menganggap penghinaan kepada Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bro, Tuhan Yesus lahir kapan? Musa lahir kapan? Dari mana Musa itu tahu tentang Kristus? That's the question kan? Tapi saya yakin, inilah hebatnya Tuhan kita itu. Saya yakin maybe Tuhan jelaskan kepada Musa salvation dari Musanya sama salvation daripada Yesusnya. Musa mungkin lihat penderitaan bangsa Israel berkeluh kesah kepada dirinya. Tapi Tuhan tunjukkan Christ punya penderitaan. Makanya dari mana dia bisa ada connect kepada Kristus? Dia anggap penderitaan Kristus. Kekayaan daripada semua harta di Mesir. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. So there is a things yang terjadi dalam kehidupan dia, walaupun dia lebih humble dirinya. Tapi imannya tidak pernah dia tinggalkan. Makanya ketika dipanggil Musa, Musa jawabnya adalah, Ya Allah. Dia tidak bilang, kamu siapa, Anda siapa? Dia bilang, Ya Allah. Berarti dalam proses dibentuk Tuhan itu, karakternya berubah, tapi imannya makin bertambah. Dan dia kembali dengan keyakinan yang lebih baik. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kitab Keluaran banyak sekali mengajar kepada kita. Bagaimana rencana penyelamatan Tuhan dari bangsa Israel yang bisa kita ambil sebagai bagian pembelajaran dalam kehidupan kita. Rencana penyelamatan Tuhan. Di dalam distressed, kita harus truthful, harus hidup benar. In desperation, jangan gegabah tapi thoughtful. Di dalam keputusasaan, berpikir lebih panjang. Jangan ambil keputusan yang salah. Di dalam tekanan hidup harus righteous di mata Tuhan. Dan di dalam disiplin Tuhan, dalam kesukaran disiplin Tuhan, ambil sebagai bagian untuk kita mengalami transformasi. So in distress, be truthful. In desperations, be thoughtful. In discipline, be transformed. Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.